tentang pikiran Kristus. Pada waktu lalu sudah sampai pada poin 3 ya. Sampai poin 3. Yang pertama adalah soal apa? Gimana? Masih ingat? Soal bagaimana? Promosi. Dan yang kedua, soal prioritas. Yang ketiga soal kualitas rohani. Dan yang keempat, kita baca Lukas 16 ayat 15. Lukas 16 ayat 15. Dan ini bergantian bacanya dari depan. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata Tunggu semuanya berdiri dulu. Ya. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Haleluya. Jadi silakan duduk ya. Yang keempat ini soal kekaguman. Pikiran Kristus ini maksudnya kekaguman itu begini. Apa yang Bapa di sorga kagum? Apa yang bagi dia menarik? Dia membuat Tuhan terpesona. Saya tanya ya, apa Tuhan terpesona dengan uang? Tidak. Apa Tuhan terpesona dengan pangkat? Tidak. Tapi kalau kita mau bawa ke area pikiran manusia, maka kita akan menemukan perlawanan, hal yang bertentangan, sangat bertentangan. Karena pikiran Kristus sejauh langit dari bumi, dia punya perbedaan sangat jauh. Kita berpikir itu baik, tapi kemudian kita mengaguminya. Pada poin tertentu, saudara harus ingat apa yang dikagumi manusia. Apa tadi? Jadi manusia di sini ya, manusia. Kemudian di sini Allah. Kalau manusia kagum, ini bukan kagum selain mengagumi Allah ya. Ya, kalau manusia mengagumi Allah, apakah Allah membenci manusia mengagumi Allah? Tidak. Tidak ya. Jadi apa yang selain Allah gitu ya. Manusia kagum sesuatu. Tentunya yang selain Allah. Di mata Allah benci. Kelihatannya sesuatu yang masa begitu? Masa Allah membenci apa yang kami kagumi? Jadi yang banyak sekali tabrakan dalam hal prinsip berpikir seperti Kristus. Pernah dengar bahwa Yesus pernah mau dijadikan raja? Ya, siapa yang tidak mau jadi gubernur? Tanpa pemilihan, ya, tanpa kampanye, langsung jadi. Yesus tidak mau, tidak bersedia. Jadi kalau Pak Petrus, ini Tuhan Yesus ini kalau dia jadi gubernur kan paling kita kepala dinas, toh. Jadi dia penasaran kenapa sampai Yesus tidak mau. Jadi pikiran Yesus, pikiran manusia berbeda, katakan berbeda. Sehingga di gereja, kalau pikiran ini tidak serupa Kristus, itu akan terjadi banyak kekacauan. Kekacauannya nanti sudah akan lihat ya. Lukas berapa tadi? 16 ayat 15. Perhatikan baik-baik.
ini pikiran Kristus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, coba baca. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa yang tetap sama? Salah satu adalah pikiran. Dia tidak berubah-berubah. Dia tidak berubah karena ada pemberian dari saudara dan saya, ada kebaikan, ada jasa dari saudara saya, ada kontribusi sumbangan, apapun yang sudah beri, dia tetap tidak berubah. Dalam hal salah satu adalah pikirannya. Apa yang kita kagumi, apa yang manusia kagumi, saya baca ini manusia ini ya, manusia yang di sini di dalam ayat ini itu pakai kata antropos. Artinya antropos ini manusia umum ya. Sebab kalau dia pakai kata manusia orang percaya, maka dia akan pakai kata pneumatikos. Tapi tidak suatu lalu hafal ini. Maksudnya saya membuktikan bahwa manusia yang umumnya ya, yang dikagumi oleh manusia kebanyakan, antropos. Ilmu tentang manusia kan antropologi. Semua yang manusia tanpa Tuhan, ya, semua yang manusia pada umumnya suka kagum pada sesuatu, itu ternyata Allah benci. Jadi tidak semua orang bisa terima, karena ini adalah pikiran, sedangkan pikiran Einstein, saudara bisa ikuti kan? Teori momentum, teori M sama dengan N kali C pangkat 2. Inersi adalah massa kali kecepatan pangkat 2. Maksudnya, coba otot kasih lari kencang-kencang, kau berdiri di tengah jalan. Itu nama inersi. Inersi kinetik dan inersi potensial. Kalau sudah tidak patah-patah, berarti teori dari Einstein itu salah. Karena ada inersi dalam percepatan. Kalau benda bergerak, saudara tabrak, cuma benjol. Tapi kalau saudara tabrak benda bergerak ke arah saudara, energinya lebih besar berkali-kali. Nah, dia punya pikiran banyak orang tidak bisa ikuti. Kayak Isaac Newton, dia melihat apel jatuh dari pohon ke bawah, dia tanya, kenapa dia tidak jatuh ke atas? Dia temukan teori gravitasi. Nah, kemudian pikiran daripada Yesus otomatis jauh dari Einstein, jauh dari Socrates, jauh dari Darwin, jauh lebih tinggi. Makanya kalau kita lihat yang ini, ada banyak orang akan bingung. Tapi saya akan tunjukkan konsep-konsepnya. Kalau tidak ada 7 konsep yang sudah boleh renungkan. Iya ya, kenyataannya, realitanya, orang akan lebih kagum ini daripada itu. Orang akan lebih kagum itu daripada ini. Dan saya kasih contoh minimal ada 7. Nah, karena saya pendeta 7 toh, hampir setiap poin Tuhan buka 7. Kenapa dia tidak 8? Karena itu 8 itu gabung di 7. Kira begitu. Jadi apa yang saya temukan, ternyata apa yang saya kagumi, kalau itu menggantikan Allah atau menyamakannya dengan Allah atau membuat Allah ada saingan, itu sangat dibenci oleh Allah. Nah, kalau saya tanya, apakah Allah itu pencemburu? Ya, jelas. Kenapa dia pencemburu? Semua kita dia yang cipta, segala sesuatu dari dia, segala sesuatu oleh dia, terjadi oleh karena dia, dan wajar kalau semua kemuliaan bagi. Ayo baca ayatnya di mana? Segala sesuatu dari dia, ya? Segala sesuatu dari dia. Kalau saya sudah banyak sekali hafal
jadi memudahkan saya untuk mengerti. Jadi hafal ayat itu bagus, ya. Jangan hafal orang berkesalahan. Hafal ayat itu bagus. Karena itu area gerako, memperkatakan firman siang dan malam. Itu memperkatakan cara menghafal, mengingat tempat saja paling tidak. Di mana ayat itu? Nah, selama itu dia baca sebelum Roma 12. Ya, gitu. Baca. Apakah Allah boleh cemburu? Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau segala sesuatu dari Dia, segala sesuatu yang baik terjadi oleh karena Dia, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya, itu berlebihan atau memang wajar? Wajar. Dia yang buat semuanya, dari Dia semuanya, oleh karena Dia, dan kalau nantinya bagi Dia segala kemuliaan, segala kekaguman, segala kehormatan, akhirnya bagi Dia, itu bukan sesuatu yang berlebihan. Dan kalau Allah cemburu apa berlebihan? Tidak, karena itu sebenarnya. Mari kita lihat ayat yang lain, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Silakan baca. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Dan jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, ayat ini jelas ya. Kamu tidak bisa sembah Tuhan sekaligus sembah Mammon Amin. pada saat yang sama. Ya. Itu yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau di teks itu ada yang berwarna merah ya. Ya. Yang berwarna merah artinya yang ngomong itu Yesus langsung. Tapi yang hitam itu tetap firman Tuhan. Tapi dalam skenario historisnya itu yang ngomong waktu itu Yesus langsung. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Sebab kalau kamu mengabdi keduanya, kamu pasti membenci yang satu. Pasti. Karena hatimu tidak bisa terbelah. Yang kau kagumi pasti ada cuma satu. Itu sebabnya ketika kita mengagumi Allah sekaligus mengagumi sesuatu yang lain, maka itu dianggap kita sedang mengagumi sesuatu yang membuat Allah benci kita. Allah bisa membenci? Bisa. Tapi bencinya Allah tetap kudus. Amin. Kudus dan legal. Legal kenapa? Segala sesuatu dari Dia. Ya kan? Kalau Dia bentuk sebuah bejana, kemudian bejana itu rusak, terus Dia bentuk lagi, Dia bentuk lagi, Dia rusak, Dia bentuk lagi. Apa yang salah padanya? Tidak ada, karena Dia yang penjuna, toh? Jadi kalau Dia yang bentuk hidup kita, apapun yang Dia buat tidak ada yang salah. Jadi kalau soal kekaguman, itu Allah memang tidak tawar-tawar. Mengagumi Tuhan sekaligus mengagumi yang lain, itu membuat Allah melakukan sesuatu. Dan yang Dia lakukan adalah serius. Mari kita lihat, kalau saudara mungkin belum terlalu percaya tentang itu. Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Ayo gantian bacanya, jangan tunggu ya. Keluaran 20 ayat 5 1 sampai 6. Ini ayat sudah lama ada. Keluaran 20 ayat 1. 20 ayat 1 sampai 6. Ya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain. Atau jangan ada
sesuatu yang lain yang kau kagumi. Atau kata Allah atau ilah kemarin artinya adalah sesembahan. Jangan ada yang kau sembah selain Allah. Lanjut. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan sujud menyembah atau worship. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Betul ayat itu? Allah adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Makasih. Ternyata ayat itu jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tahu cemburu? Kalau seseorang cemburu, itu salah satu penyebab kriminal dalam rumah tangga. Kalau seorang cemburu, itu bisa hal fatal dia buat. Kalau lagi cemburu. Jadi Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Kalau saudara tahu Allah kagumi yang lain, egois sekali Tuhan. Egois sekali Tuhan. Tuhan tidak egois. Katakan amin. Amin. Sama seperti saudara punya anak, kemudian anakku tidak mengabdi padamu, tapi mengabdi kepada tetangga. Kau terima? Kita saja tidak terima, apalagi Tuhan. Dia tidak terima. Jadi apa yang saya kagumi ini memang mesti hati-hati. Pikiran Kristus ini, apa yang saya kagumi, yang saya rasa secara antropologi, secara humanistik itu wajar, tapi kalau dibawa pada terang firman, ini naik level. Katakan naik level. Dibawa pada terang firman, kemudian barang yang saya kagumi itu bisa membangkitkan cemburunya Allah, maka berarti saya ada dalam masalah. Betul? Dan apa yang bisa membuat Allah cemburu itu banyak sekali. Apa yang bisa membuat Allah cemburu? Saya punya daftar, tapi ini garis besarnya ada 7. Karena begini, manusia kan mengagumi toh. Ulangi, baca kembali Lukas 16 ayat 15. Apa yang dikagumi manusia? Manusia itu antropos. Antropois itu artinya banyak orang, banyak manusia. Antropos itu satu orang. Antropos menunjuk pada manusia umum, bukan manusia rohani. Sebab manusia rohani pasti hanya mengagumi Tuhan saja. Tapi manusia umum yang Tuhan bilang di sini, mari baca lagi ayat itu. Lukas 16 ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Ada 2 kata di situ ya. Yang kata yang pertama kagum. Kagum, hormat, baru ada benci. Perhatikan, kagum dan benci ini adalah perasaan kita dalam hal mengapresiasi, ya, kagum mengapresiasi, menghargai, memuji, menghormati, semua itu dalam satu himpunan. Menghormati, menghargai, memuji, apresiasi, menomorsatukan, menganggap penting, itu namanya kata yang di dalam terkandung kata kagum. Nah, di dalam kekaguman ini, kalau manusia itu dia kagum sesuatu, katakan sesuatu yang bukan Tuhan, itu masalah.
Saudara kagum apa? Kalau saudara misalnya senang dengan sesuatu, bagus, ya itu apresiasi. Tapi hati-hati, harus jaga hati karena semua yang terbaik cuma Tuhan. Amin. Semua kehebatan cuma Tuhan. Dan Tuhan bangga kalau kita berpikir begitu. Amin. Jadi kalau saudara bisa nyanyi, bisa melayani, bisa khotbah, bisa memberi, semua karena Tuhan. Tapi hati-hati, hatimu bicara semua karena Tuhan. Di sana dites. Cara tesnya adalah tidak dikasih terima kasih, tidak dikasih pujian, tidak dihargai. Kalau masih tetap ada muatan pribadinya, orang akan marah. Tapi kalau betul murni untuk Tuhan, no comment. Itu alat ukur. Semua untuk Tuhan. Ya, berarti tidak ada bagian untuk kita. Sebabnya ada bahasa jangan mencuri jangan mencuri bagian Tuhan. Kalau nanti orang puji kita karena Tuhan dalam kita, itu dampak. Tapi kalau orang puji kita karena kita yang punya motif begitu, itu kena di membuat Allah membenci kita. Halo, termasuk mengagumi diri sendiri. Yes, saudara jangan juga mengecilkan diri sendiri. Memang kita ini bodoh, kurus, hitam, semua saudara bilang itu salah karena itu tidak mensyukuri ciptaan Tuhan. Tapi jangan saudara bilang saya mantap, saya hebat dalam rangka saudara mengangkat diri sendiri seperti yang poin 1 kemarin apa? Promosi. Kalau Tuhan kalau mau ada promosi harus Tuhan yang angkat. Karena yang promosi yang lain tidak murni, cuma Tuhan yang murni. Lihat Tuhan angkat Saul dengan Tuhan angkat Daud, beda ya? Tuhan angkat Daud dengan Tuhan angkat Saul. Saul masih di situ gara-gara Tuhan masih hormati urapannya. Tapi kalau sudah tidak, dia akan selesai. Oke, mari kita lihat apa yang manusia kagumi dibenci oleh Allah. Supaya kita jangan terjebak, jangan jadi orang yang saya kasih contoh. Kalau anak-anak, saudara kasih lihat permen, dengan kasih uang satu gepok, dia tertarik yang mana? Betul. Kalau kasih lihat mainan, dengan dikasih cek 100 miliar, anak-anak akan ambil mana? Mainan. Saya tidak mau kita seperti itu. Amin. Jadi kita perlu upgrade, tidak mudah ditipu. Saudara, jangan melihat orang karena mobilnya. Karena kalau mobil kan bisa tiba-tiba ditarik oleh dealer, toh? Ditarik oleh dealer karena sudah mampu bayar. Cuma gaya memang menarik. Jangan terpesona lihat dengan pangkat jabatan. Ya, karena pangkat jabatan tiba-tiba jangan terpesona dengan penampilan luar. Ayo ayatnya 1 Samuel 16. Coba lihat, jangan terpesona penampilan luar. Tapi jangan juga sudah berpikir sudah coba mandi, sudah coba bedak, sudah coba sisir. Bukan itu. Tapi banyak orang tertipu dengan penampilan luar. Saya dari dulu tidak tertarik dengan luar, kecuali pada istri. Luar maksudnya orang di luar. Saya tanya, orang kaya Jawa dengan orang kaya Manado beda apa? Apa? Orang kaya Jawa dan orang kaya Manado beda di gaya. Sedang rumah Somorubu gaya serupa selebriti. Betul? Kan yang penting kan tempat tabungan, bukan tempat tampilan. So tampilan lebih luar biasa, mas berharap orang lain bayar karena doi tidak ada. Yang penting apa? Gaya. Bukan. Yang penting isinya. Isi rekeningmu. Gaya serupa putri, sudah mulai ojek tidak ada doi. Betul atau betul? Lihat 1 Samuel 16. Ini tujuannya akan saya buka hari ini supaya saudara jangan pilihan luar biasa. Tapi tunggu dulu, segala sesuatu akan Tuhan buka, Tuhan singkap, karena yang asli yang Tuhan kagumi itu apa? Dapat tadi ayat? Ya, ayat 7. Baca.
Saudara nggak usah sungkan-sungkan, baca saja. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Jangan pandang paras. Terus? Atau perawakan yang tinggi. Ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Banyak orang pakai ayat itu Tuhan lihat hati. Nah, Tuhan lihat hatimu. Karena kalau hatimu membenci orang itu Tuhan lihat. Ya. Jangan bilang oh, Tuhan lihat hati. Artinya karena Tuhan lihat hati maka hati saya selalu pasti beres. No. Karena yang Tuhan lihat hatimu ada isi benci atau tidak. Ya. Tuhan melihat hati. Nah, saya tunjukkan ada beberapa supaya saudara buka mata. Inilah pikiran Kristus yang Kristus mau ada pada kita. Supaya jangan terpesona, jangan terjebak, dan jangan mudah terbawa tren. Yang pertama, saya mau bagikan ini dua-duanya adalah hal baik. Tapi saudara, yang manusia umumnya tertarik yang mana? Saya suruh saudara pilih ya. Yang pertama, ketaatan baik. Katakan ya, ketaatan baik. Korban persembahan baik. Tapi yang manusia sering kagum kalau orang berbuat yang mana? Korban. Betul? Memberi itu baik? Baik. Ambil hati itu baik? Baik. Tetapi Saul ditolak karena ini. Samuel bilang, kamu pergi sapu bersih itu Amalek. Betul? Kemudian dia pulang dan dia bilang begini. Samuel tanya, siapa ada bunyi-bunyi? Saul bilang, ini ada itu rakyat yang ada pilih. Untuk apa? Mau ibadah dan mau korban persembahan. Betul? Cerita ini masih ingat? Ya. Kemudian Samuel ngomong, Saul, mana lebih penting? Taat atau korban persembahan? Dua-dua kan baik. Tapi lagi diajarkan kepada Saul, taat itu lebih penting. Sementara yang manusia kagumi adalah korbannya. Untuk apa korbanmu kalau ketaatanmu tidak ada? Tuhan lebih tertarik kalau Tuhan tertarik mana? Taat. Kalau manusia tertarik mana? Bantuan, korban, diakonia, persembahan. Kalau siapa persembahan lebih banyak, orang lebih kagum. Tuhan tidak silau dengan uang. Sudah dibilang tadi, Tuhan tidak silau dengan uang. Amin. Untuk apa uangmu banyak tapi ketaatanmu tidak ada? Amin. Katakan amin. Amin. Ini pikiran siapa? Pikiran Kristus. Kristus tidak silau dengan persembahan. Kristus tidak silau dengan korban, uang. Tapi itu baik. Baik. Tapi Tuhan bilang, aku lebih kagum pada ini. Kalau kamu kagum ini, ya, maka semua ini akan menjadi kebencian bagi Allah. Yesaya pasal 1, cari, aku lelah dengan perayaan-perayaan. Pasal 2 atau pasal 1? Jangan tertipu. Persembahan itu baik, korban itu baik. Saya tidak bilang tidak baik ya. Baik. Tapi korban persembahan tanpa ketaatan melelahkan Tuhan. Apa? Aku lelah. Di mana ayatnya? Yesaya pasal 1 ke 2. Sampai 11.
Yesaya berapa? Coba. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Berupa Ya, ayat berapa? ayat 11. 11. Ya, Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? itu apa? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran Ya. berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ya, makasih. Tuhan yang ngomong ini atau manusia yang ngomong? Tuhan bilang, aku lelah, aku jemu. Karena korban persembahanmu, kamu taruh lebih tinggi dari ketaatanmu. Halo. Pikiran siapa ini? Kristus. Pikiran Kristus. Mau jadi serupa Kristus? Amin. Pakai pikiran. Lihat saudara-saudara, saya menganjurkan berilah, berkorbanlah. Yang lebih parah, memberi saja tidak, taat juga tidak. Wah, lebih parah, double ini masalah. Memberi tidak, taat juga tidak. Sekarang yang kejadian banyak kan di Saul adalah korban ya, persembahan ya, tapi ketaatan tidak. Ini yang membuat Tuhan capek, Tuhan lelah, Tuhan jemu dengan hari-hari korban perayaanmu. Karena yang Tuhan cari pada Israel adalah ini. Halo, yang Tuhan cari pada kita GBI Tiberias Manado adalah ketaatan. Kau bisa memberi. Di mana ada ayat bilang kau bisa bahkan mengorbankan dirimu. 1 Korintus 13 ayat 2. Baca ayo. Semua berlomba-lomba baca sebab sebentar dapat makan. Atau jangan tunggu-tunggu yang lain, semua dapat mengambil. 1 Korintus 13 ayat 2 coba. Kalau tidak salah ya. 3 baca. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kata lain itu bahasa lain itu tidak ada faedah, itu sampah. Halo, korban persembahan menjadi sampah tanpa ketaatan. Katakan amin. Amin. Apakah berarti karena saya taat tidak usah berkorban? Tidak. Korban adalah buah ketaatan. Amin. Korban adalah buah ketaatan. Tapi korban saja belum tentu taat. Amin. Jadi sebab akibatnya, kalau saya taat, saya pasti mau berkorban. Tapi saya berkorban belum tentu saya taat. Dari mana saya tahu saya taat? Saul melawan Samuel. Samuel, ingatkan kita. Saudara, di poin kemarin kan nomor 1, promosi bukan kita, promosi harus Tuhan. Tidak usah bilang Tuhan ingatkan kita, Tuhan pasti ingat. Tuhan tidak pernah tidak ingat, betul? Tuhan tidak pernah tidak ingat jasamu. Pengorbanan Tuhan tidak pernah tidak ingat. Tapi Tuhan lebih tertarik pada, Tuhan lebih kagum pada. Jadi yang kita kejar menjadi serupa Kristus adalah ketaatan. Tidak ada pilihan lain. Sebab Tuhan bilang, aku jemu dengan korban-korban. Aku capek, aku lelah. Jadi kalau Tuhan bisa lelah, kenapa? Karena tanpa ketaatan. Ternyata pikiran Kristus itu seperti Filipi 2 ayat yang ke-6. Coba. Ada Filipi 2 yang taat sampai mati. 8, belakang baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yes. Yesus mengorbankan dirinya juga toh. Tapi dalam pengorbanannya dia paling tekan adalah ketaatan. Ketaatan itu begini. Ya Bapak, kalau boleh cawan penderitaan ini yang berat ini Tuhan, kalau boleh lalu daripada jangan saya minum cawan penderitaan ini. Tapi biarlah yang jadi bukan kehendak. Jadilah kehendakmu. Itu yang namanya ketaatan.
Kalau saudara taat hanya untuk misalnya sesuatu yang tidak perlu pengorbanan, itu taat biasa. Betul? Saudara harus ke Ampalima, tapi karena saudara harus melayani, saudara biarkan Ampalima, padahal ke Ampalima sudah mungkin mendapat 100.000. Dan kalau saudara tidak ke sana, saudara akan kehilangan 100.000. Tapi kalau saudara mau datang doa, belajar taat, saudara, ketaatan seperti ini adalah ketaatan dengan pengorbanan. Betul? Sebab kalau engkau taat hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, mungkin semua orang bisa. Tapi taat di saat harus memilih, itu taat yang Yesus bikin. Dia boleh pilih tidak mati di kayu salib. Yang bersalah kok kita, ya kan? Yang berdosa kan kita. Yang berdosa di taman Eden siapa yang pilih? Tuhan? Tidak. Yang pilih Adam sendiri toh, Hawa sendiri. Yang salah mereka. Nah, kenapa saya yang harus korban? Tapi lihat ketaatan luar biasa. Dia mati di kayu salib itu sempurna karena dia tidak mati terpaksa, bukan? Dia tidak korban daripada keturunan Adam ini binasa biar ikut coba apa mau, padahal dalam hati sebenarnya tidak mau. Bukan begitu ketaatan Yesus. Makanya saya khotbah di pantai lalu, Yesus itu tidak mati karena ditombak. Ya, dia mati karena menyerahkan nyawanya, bukan karena orang siksa kau mati, tidak. Sebab kalau Allah ditombak tidak akan mati. Kalau dia pakai kealahannya, tidak ada tombak bisa tembus. Jadi manusia kagum pada apa? Saya tidak terpesona dengan korban. Saya bisa kehilangan, saya pernah kehilangan orang yang selalu memberi saya hampir sekian puluh juta. Kehilangan maksudnya, tapi orangnya tidak mau ibadah. Jadi saya kasih contoh. Apa Ibu Gembala ini cerita, orangnya tidak mau ibadah. Saya bilang selesai, putus kita. Kenapa? Yang paling penting ibadahmu, bukan korbanmu. Amin. 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 Jangan takut dengan prinsip ini, karena prinsip ini adalah prinsip pikiran Kristus. Jadi jangan saudara lihat kalau seandainya kita kehilangan 100.000, rasa rugi, padahal ketaatan lebih tinggi dari 100.000. Amin. Yang kedua, sampai di sini saudara bisa paham? Ya. Yang kedua, yang saya paparkan ini semuanya baik ya, tidak ada yang tidak baik. Karakter baik, karunia baik. Tapi yang manusia kagumi, Karunia. yang Tuhan kagumi, Karakter. Tuhan tidak tertarik dengan kebangkitan orang mati. Ya toh? Tuhan tidak tertarik dengan lumpuh berjalan atau buta berjalan lumpuh melihat. Tuhan tidak tertarik. Karena semua kuasa dari Dia. Jadi kalau cuma bilang karunia bagus, saya setuju, karunia bagus. Tapi karunia tanpa karakter itu masalah. Setuju dengan saya, katakan amin. Kan tadi baru bilang, korbankan sampai memberi diri dibakar. Tanpa karakter kasih, semua itu tak berguna. Jadi kalau manusia lihat, cepat sekali orang terpesona di sini. Bisa karunia apa? Masa orang tidak tertarik? Itu sebabnya antikris akan banyak memenangkan orang dia yang sama karena dia bawa karunia. Dia bisa sembuhkan orang mati, dia bisa membuat binatang atau patung bisa hidup, bisa menginjil, bisa berkhotbah menginjil, bisa kesembuhan ilahi. Siapa yang tidak akan terseret? Kalau saya dan kita tidak akan terseret, karena kita tahu yang paling penting karakter. Walaupun karunia itu baik, tapi Tuhan tidak melihat ini. Bagi Tuhan yang paling dia tertarik pada kita adalah karakter. Karakter apa ini? Karakter seperti Kristus. Seperti Kristus itu apa? Saudara, apa yang tidak bisa dibuat oleh Yesus? Apa yang tidak bisa dibuat oleh Yesus? Maksudnya, karunia apa yang tidak bisa dibuat oleh Yesus? Tidak ada. Semua bisa. Tapi bisa tahan dia 30 tahun tidak buat apa-apa?
30 tahun. Jadi perhatikan, Yesus selama 30 tahun tidak buat apa-apa. Jangan bilang, oh ada mujizat umur sekian. Dah. Ini selama 30 tahun dia nothing. Tidak ada mujizat sama sekali dia buat. Karena apa? Dia menunggu approval, atau dia menunggu pengesahan sampai Bapa bilang, inilah anakku yang kepadanya lah aku. Satu lagi, dengarkanlah dia. Ada 3 hal. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkan dia. Kalau Bapak ngomong pada seseorang seperti itu, karunia apapun itu tidak ada masalah. Karena karunia bisa membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Apakah karunia itu salah? Tapi karunia lepas daripada karakter itu masalah. Apa beda Saul dan Daud? Dua-dua ada salah? Dua-dua ada salah. Tapi saya tanya, dua-dua ada karunia? Dua-dua ada karunia. Karunia itu jabatan raja. Saul ada, Daud ada. Tapi apa masalah Saul dan Daud yang beda? Karakter. Saul suka melawan pada Samuel, suka membantah. Saul membenci Daud dengan mengejar-ngejar Daud, membunuhnya sampai beberapa kali. Itu karakter. Tidak mungkin orang berkarunia lantas membunuh orang. Tidak mungkin orang berkarunia dan membunuh karakter orang dengan menceritakan keburukan orang ke orang lain. Itu karakter, pembunuhan karakter. Tidak mungkin karunia itu benar. Halo? Pembunuhan karakter lewat menceritakan keburukan si A, si B, si A kepada orang-orang yang tidak berkepentingan, kemudian mengatakan berkarunia, itu bohong. Itu nonsense. Dan banyak orang akan tertipu. Apalagi kalau yang karunia membangkitkan orang mati. Orang akan tertipu, tapi kita tidak. Karena kita makin mengerti pikiran Kristus, tidak tertarik. Karena mujizat itu, kalau Tuhan bilang jadi, jadi. Kalau Tuhan izinkan, jadi, jadi. Kalau Tuhan tidak izinkan, biar sampai lotok ini martir, tidak jadi. Karena semua tergantung Tuhan. Haleluya. Jadi poin ini jelas sekali. Apa yang manusia kagumi? Dunia. Karunia. Apa yang manusia kagumi nomor 1? Kalau saudara bisa bawa sumbangan. Saya lihat sekarang di YouTube itu yang short YouTube pendek-pendek. Banyak sekali orang bawa sumbangan di shorting. Saya pikir itu baik, tapi korban bukan untuk pamer. Amin. Sudah tahu pikiran Kristus sebentar, karena ini hari tidak akan selesai nomor apa itu, karena banyak sekali. Nomor berapa? 3. Mana yang manusia lebih suka? Dua-duanya baik ya. Orang kalau punya posisi itu kan baik. Bisa jadi rasul, nabi, dan lain-lain itu baik. Tapi perhatikan baik-baik bahwa betapa berbahayanya kalau ada punya posisi tapi tidak punya penundukan diri. Berbahaya di situ. Mana yang manusia lebih tertarik? Betul? Ya. Orang kalau datang dengan pangkat, jabatan, dengan nama, gelar, orang kagum. Tapi Tuhan tidak kagum dengan itu. Tuhan kagum pada ini. Penundukan diri adalah sifat dari seorang yang mau untuk, seperti poin nomor 1 kemarin, mau supaya kalau dia terangkat pada posisi itu terjadi karena Tuhan. Saudara menjadi pala, jadi kuntua, jadi apa? Boleh, tetapi harus karena tangan Tuhan.
Jangan saling mengikut satu dengan yang lain. Kalau memang Tuhan angkat pada waktunya, sudah akan diangkat. Karena penundukan diri dan posisi itu yang membuat Saul dengan Daud berbeda. Kisah 13 ayat 22. Penundukan diri memang tidak mudah, tapi itu harga bayaran untuk posisi, yaitu promosi. Kisah 13 ayat 22. Betul ayatnya? Baca yang lain silakan. Yang lain lagi menikmati, jadi Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. saya tanya, Daud, Saul sama-sama diurapi? Ya, Daud diurapi jadi raja, Saul diurapi jadi raja. Waktu Saul memerintah, Daud sudah diurapi jadi raja? Sudah. Sudah. Tapi apakah dia rebut posisi Saul? Tidak. Itulah sifat penundukan diri yang sangat luar biasa. Ketika Saul kerasukan setan, Daud yang sudah diurapi jadi raja itu sudah tahu bahwa Saul sudah ditolak. Dan Daud datang membawa pemain apa? Kecapi menghibur Saul supaya roh jahat itu keluar dari Saul. Tapi dalam beberapa momen sampai 2 kali, Daud yang tidak ada salahnya, ya, tapi sudah beruntun. Ini cerita dari dia sesudah membunuh Goliat. Ya, Daud yang tidak ada salahnya diambil lembing oleh Saul, dilempar. Tinggal karena Daud ini biasa dilempar, dia biasa. Saudara, orang dewasa dilihat kematangannya dari cara mengatasi masalah. Kalau dia kebakaran jenggot, marah-marah, desas-desus di sana, cari-cari dukungan, itu orang yang kanak-kanak. Tapi orang dewasa tenang, karena dia tahu benar atau salah. Daud tahu dia benar. Dikejar oleh Saul berapa kali? Banyak kali. Tapi kesempatan Daud membunuh Saul berapa kali? 2. Bisa bunuh? Bisa. Apa yang dia tunjukkan di situ? Dia Saul sudah ditolak sebagai raja, tapi urapan sebagai raja belum selesai sampai dia mati. Penundukan diri memang tidak mudah. Kan beralasan bagi Daud kalau dia suatu Saul langsung ganti Daud jadi raja, bukan? Tapi bukan itu karakter daripada Daud. Sudah tangkap pikiran Kristus? Penundukan diri kepada Bapa luar biasa. Kalau Yesus mau kudeta bisa saja, tapi tidak ada pikiran. Saul 2 kali sampai malu. Dia bilang, engkau betul Daud. Karena kalau seandainya kita sementara tidur, kemudian ada lembing di sebelah kepalaku, kemudian kamu bisa ambil kendi dan lembing itu dari kepalaku. Berapa lama, berapa susah, lembing itu kamu tancapkan ke dadaku dan selesai. Tapi orang juga akan bilang, masuk akal. Daud kan dikejar-kejar, toh. Kalau orang balas dendam sementara dikejar kan dianggap membela diri. Tapi Daud tidak gunakan itu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya sarankan jemaat, jangan menusuk orang dari belakang, sementara orang itu berpikir baik tentang hidupmu. Amin. Atau ada bahasa Inggris bilang, don't bite the hand that spit you. Jangan menggigit tangan yang selalu memberi engkau makan. Dikasih makan dengan tulus, dikasih pemeliharaan, kemudian saudara gigit tangan orang itu. Satu waktu dia tidak ingin lagi, tidak tertarik memberi makan, karena setiap diberi makan menggigit. Atau seperti Daud,
Daud tidak punya kejahatan terhadap Saul. Adakah kejahatan Daud terhadap Saul? Tidak ada, karena ingat Daud adalah anak mantu. Betul? Anak mantu. Jadi tidak mungkin anak mantu itu jahat. Biasanya anak mantu apapun hormat pada orang tua mantu. Tapi Saul sebaliknya. Itu sebabnya karakter Saul sesuatu menjadi contoh buruk. Sehingga ayat tadi bilang, setelah Saul dia apa? Singkirkan. Artinya Daud ada tunggu waktunya. Kalau memang Tuhan mau angkat, ada waktu. Amin. Katakan amin. Amin. Jangan melangkahi waktu Tuhan. Kalau memang Tuhan mau angkat, apakah salah kalau diangkat? Apakah salah mau dipakai Tuhan? Tapi ingat seperti Daud, caranya dia hormat urapan atas Saul, dia hargai, dia tunduk pada Saul bukan karena Saulnya. Karena kalau mau tunduk pada Saul, sudah 2 kali dia lempar dengan lembing, toh. Dia punya alasan untuk tidak tunduk lagi. Betul. Daud punya alasan untuk tidak tunduk lagi pada Saul. Betul atau salah? Betul. Karena alasan apa? 2 kali tidak ada salah, dilempari dengan lembing, dan tinggal Daud yang berkelit, bukan menghindar. Berkelit itu soal bersilat kaki, menghindar soal fisik. Kalau Daud itu orang tidak cakap seperti itu, sudah lama mati Daud. Jadi ketika posisi rajanya Saul itu begitu banyak orang sanjung, tapi orang tidak tahu pendudukan diri Saul seperti apa. Ya. Betul? Ketika posisi Daud, dan orang bilang ada punya kesalahan hidupnya, tapi lihat penundukan diri Daud sangat luar biasa. Dari mana saya tahu? Pada waktu hari matinya Saul, itu ada orang. Saul kan mati karena pedangnya sendiri, toh? Dia bertelekan pedangnya sendiri, artinya pedang dia dirikan di depannya, karena asistennya dia bilang, kita selalu parang dapat kita, tapi karena ini pengawal atau pemegang senjata Saul hormat pada Saul, dia tidak mau lakukan itu. Jadi Daud mati di atas pedangnya sendiri oleh karena diri sendiri. Kemudian ada salah satu dari pasukan itu lari-lari, orang Ethiopia kalau tidak salah, orang mana? Dia lari-lari dan pergi melapor pada Daud tentang matinya Saul. Dia pikir Saul akan Daud akan beria-ria, akan bilang, oh puji Tuhan, pembelaan Tuhan luar biasa. Orang ini tidak sangka, karena dia bawa berita begini, saya yang membunuh Saul, saya yang memarang Saul. Dia bawa berita supaya di mata Daud dia pahlawan, betul? Paling tidak dia akan dikasih hadiah karena telah membantu Daud menyelesaikan Saul yang di mata dia adalah musuh Daud. Padahal Daud tidak bermusuhan dengan Saul, Saul yang bermusuhan dengan Daud. Itu beda ya. Kemudian orang itu ketika, coba saudara buat skenario cerita, kalau cepat-cepat mau datang melapor, Daud, Saul musuhmu sudah mati, atas yang dia penyebabnya mati gara-gara kita. Jadi harapannya dia mau apa? Dapat hadiah, dapat promosi. Tapi tiba-tiba Daud bilang, mengapa kamu begitu berani melepas tangan pada orang yang diurapi Tuhan? Saya sendiri tidak bisa terima, karena Daud adalah, Yesus adalah anak, Kristus adalah keturunan Daud, anak Daud. Yesus anak Daud, kasih adilah. Karena Kristus ini turunan karakter Daud. Daud bilang, coba di 2 Samuel pasal 1. Ada orang lari-lari hari matinya Saul, ada orang lari-lari lapor. Dia kata yang bunuh, padahal Daud mati dengan pedang sendiri. Daud bilang apa? Coba baca. Ayat berapa? 14. Coba yang lain baca. Silakan. Apa sikap Daud? 11 ayat
Tuhan. Ya. Ayat 15. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, peranglah dia. Orang itu memarahnya sehingga mati. Marah tuh. Maksudnya tebas lehernya. Dia kurang ajar. Masa berani dia mengaku, padahal ini orang ini bodoh luar biasa. Bukan dari dia mengaku kok dia yang diparang. Ini yang namanya orang cari muka hilang leher. Betul. Cari muka. Halo, jadi jemaat jangan suka cari muka pada siapapun. Karena cari muka ini contoh. Dia berharap Daud akan bersorak-sorai. Yes. Saya juga tidak akan lakukan apa-apa. Kalau Tuhan beracara, segala sesuatu biar tangan Tuhan yang beracara. Kalau saudara dan saya punya urusan dibela oleh Tuhan, jangan bersyukur beria-ria kalau musuhmu jatuh. Ada ayat yang mengatakan, cari supaya saudara jangan pikir mengarang. Jangan beria-ria kalau musuhmu jatuh. Cari tuh ria-ria. Ya, baca. Ria-ria, bukan ria-rio. Jangan beria-ria kalau yang lain belum pernah baca. Di mana ayatnya? Amsal 24 ayat 18 ayat 17. Iya, sampai 18 habis. Ya, silakan. 17-18. Jangan beria-ria kalau musuhmu jatuh. Aduh, jangan begitu ucapan syukur. Ya. Amsal 24 ayat 17-18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ya. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, Ya. lalu memalingkan mukanya daripada orang. Bisa terjadi tak balik. Kalau saudara bersyukur musuhmu jatuh, Tuhan hati tak balik. Gara musuhmu dan kau tertawai dia, maka Tuhan justru jadi lawanmu. Bro, susah sekali jadi serupa Kristus kan? Susah atau gampang? Menurut saya kalau kita makin dewasa makin mudah. Karena mau mengerti pikiran Kristus harus jadi serupa dia kan? Kalau kita jadi serupa dia, makanya Yesus bilang, ya Bapak ampunilah mereka, betul? Apakah dia bilang Bapak, kita so pasti ini? Kira sedap dia baku. Tidak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Itu baru bilang pikiran. Saya tidak sedang bawa jemaat ini untuk melawan siapapun. Saya sedang bawa jemaat ini untuk memiliki pikiran Kristus. Karena ini pikiran yang paling aman. Kalau soal promosi, Tuhan akan promosi Daud. Dan Daud, apa yang dia lakukan setelah dia tahu mati? Berpuasa. Dia berpuasa, dia meratap, dia sedih. Saudara, susah sekali menangis kalau musuh kita jatuh. Susah atau gampang? Kalau serupa Kristus. Kalau serupa Kristus kita pasti bisa. Ya. Tapi rata-rata orang pada umumnya kalau musuhnya hancur jatuh, memang kadang-kadang mulut ini masih dia bisa jaga, tapi hati. Saya mau bilang ini karena ini kan sambungan dari minggu lalu. Bahwa kita menjadi serupa Kristus, kita harus punya pikiran Kristus. Jangan beria-ria kalau musuhmu jatuh. Napa dia, napa orang, napa. Hati-hati karena bisa Tuhan berbalik. Walaupun Saul itu salah, tapi urapan atas Saul tetap tidak bisa diutak-utik oleh siapapun, termasuk oleh Daud. Sampai sini bisa paham, bilang amin. Yang kelima, yang keempat. Saya bilang semua ini kan baik semua toh? Baik semua, tidak ada yang buruk. Tapi bagaimana menempatkannya secara tepat? Jangan dipertentangkan. Penundukan diri dan posisi sekarang, kerendahan hati dan promosi. Orang lebih tertarik pada mana? Promosi.
semua akan kasih congratulations, ucapan selamat kalau ada promosi. Tapi bagi Tuhan, konsepnya adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Di mana itu? Ya, surat cuma iya, tahu ayatnya di mana? Ya, 6, kita baca. Rendah hati mendahului promosi. Dan setiap promosi tanpa didahului oleh kerendahan hati ada bahaya, saudara-saudara, karena sudah banyak kejadian. Promosi tanpa kerendahan hati itu berbahaya. Baca. Ya, gantian bacanya. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu diberikannya pada waktunya. Jadi promosi ada waktunya. Promosi ada waktunya. Caranya adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Promosi pasti datang, ya. Promosi pasti datang. Karena kerendahan hati tidak terjadi dalam sehari. Kerendahan hati terjadi dalam apa yang namanya proses. Saudara-saudara, jangan promosi diri. Sebaliknya, mari berlomba-lomba kita jadi rendah hati. Boleh bilang haleluya? Kemudian yang kelima, mana orang lebih tertarik? Karena produk, proses sama-sama baik semua, ya. Mana orang lebih tertarik? Produk atau proses? Tapi bagaimana mencapainya orang tertarik? Makanya kalau produk tanpa proses yang disebut dengan apa? Produk tanpa proses disebut dengan apa? Ya, itu yang saya cari. Instan. Ada sarjana tanpa proses? Apa? Sarjana bayar, sarjana instan. Bagaimana bisa SH atau SPD 3 bulan? Ada. Yang paling penting produk. Tapi tidak melewati proses. Manusia suka lihat produk. Tuhan lihat proses. Setuju? Katakan amin. Lebih baik tidak punya sesuatu daripada sesuatu yang kita dapat tanpa proses yang benar. Amin. Saudara memiliki posisi di atas, memiliki promosi baik, memiliki produk baik. Tapi persoalannya bagaimana cara mendapatkan produk itu. Itu lebih penting dari produk itu. Yes. Amin. Pelan-pelan. Karena ini pikiran daripada Kristus. Saya bilang tadi Yesus diproses berapa lama? 30 tahun. Ada enggak orang sekolah kita 30 tahun? 3 tahun saja menyerah. Cuma 3 bulan ada. Jadi kalau bilang proses dan produk, pikiran Kristus itu lebih tertarik pada produknya. Pada prosesnya. Karena semua yang kiri-kiri ini yang pikiran Kristus, ya. Semua yang kanan-kanan produk. Orang tertarik pada produk. Benar, tapi tidak semua produk melewati proses yang benar. Dan produk tanpa proses yang benar itu disebut instan. Tapi tidak semua instan itu salah. Dan kalau instan, mie instan, yang salah kalau sarjana instan. Jangan lewat yang dengan orientasi seperti ini, karena ini dikagumi oleh manusia, tetapi dibenci oleh Allah. Yang masih bersama saya, haleluya.
Saudara akan terbuka mata. Oh, yang manusia kagumi dengan yang Tuhan kagumi berbeda. Mana yang manusia sering tertarik? Firman teguran dan manusia. Firman teguran atau firman hiburan? Hiburan. Ayo berkuat. Haleluya. Tenang, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan kita hebat. Itu hebat tetap tidak berubah. Tapi hebatnya itu kita raih bagaimana? Bagaimana hebatnya berdampak pada kita, itu persoalan. Jadi kalau kita bicara soal Tuhan baik, Tuhan tidak berubah. Tapi kebaikan Tuhan tidak mendarat pada setiap orang, bukan? Ya. Karena faktor orang itu membuat berkat Tuhan atau kebaikan Tuhan mendarat benar. Jadi kalau ditegur dalam rangka supaya kebaikan Tuhan mendarat benar. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi pada saat saudara dengan firman teguran, dengan firman hiburan, rata-rata orang akan kagum pada hiburan. Dan saya sudah rasa itu. Tapi saya tidak ingin berhenti untuk supaya firman itu bukan sekedar hiburan, tapi firman itu menegur saya pertama, supaya saya serupa Kristus. Saudara pernah dengar firman Kristus soal hiburan? Pernah dengar? Pernah dengar khotbah tentang berbahagia? Benar? Berbahagialah orang yang suci hati. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suka damai. Berbahagialah orang yang menderita. Berbahagialah orang yang dia tidak kasih bahagia tapi tanpa teguran, bukan? Itu pikiran Kristus. Dia tidak memberitahu firman dan lepas daripada teguran. Pernah dengar, saya kasih contoh, firman teguran dan firman hiburan. Matius 11, 28, 29, 30. Baca tolong. Sudah mau terakhir. Matius 11, 28, 29, 30. Saya baca, silakan. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yes. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini firman hiburan? Ya. Terus? Pikulah yang kupasang dan belajar daripadanya. Ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Di mana firman teguran? Pikulah ku yang kupasang. Jadi Tuhan itu proporsional kalau kasih firman. Bisa ada hiburan, tapi dia lebih banyak kalau saudara baca, Yesus punya berita itu lebih banyak membentuk, tapi yang terakhir, dia lebih banyak menegur. Orang Farisi dia tidak pernah hibur. Wanita berdosa dia hibur. Orang Farisi dia tidak pernah hibur. Karena orang Farisi di Matius 23, coba lihat Matius 23. Mana lebih penting, teguran atau hiburan? Kalau kita mau jadi seperti Kristus, kita lebih suka kalau firman teguran, bukan firman hiburan. Ada lihat Yesus itu ngomong apa pada orang Farisi? Matius 23. Mulai dari ayat berapa ada kata celaka? 13. Berapa? 13. Nah, celaka ayat 13. Ayat 14 ada? Ada. Ayat 15 ada? Ada. Ayat 16 ada? Ada. 17 ada? 18? Ya. Di versi yang lain atau di kitab yang lain, Tuhan Yesus ngomong terang-terangan celaka. Karena dia mengasihi, bukan? Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Jadi kalau lihat ini demi kebaikan orang Farisi, tapi orang Farisi tidak mau berubah. Kekurangan orang Farisi adalah mereka tidak mau ditransformasi.
Tapi kalau mereka mau ditransformasi, kalah semua kita. Itu masalah. Dan inilah satu bentuk yang saya tangkap kalau saudara dengar firman dari Kristus, dia selalu lebih tertarik pada teguran. Karena teguran ini mengubah kita. Coba lihat ayat 2 Timotius 3:16. Firman itu apa? Apakah ada sesuatu yang sifatnya hiburan di ayat itu? Di 2 Timotius 3:16. Baca ya. Sudah mau terakhir. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 1. Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. 2. Menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. 3. Memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4. Mengajar, menyatakan salah, memperbaiki, mendidik. Jadi dari 4 poin ini, supaya Tuhan tertarik adalah firman yang menegur kita, supaya kita jadi dewasa, kita jadi serupa Kristus, sehingga ketika ada masalah jadi mengecil, karena kita punya roh jadi membesar. Halo, mari kita jadi dewasa, mari jadi serupa Kristus, dengan berpikiran seperti Kristus. Lebih suka firman yang menegur saya, lebih suka firman yang memperbaiki, yang menyatakan apa yang salah. Itu akan membuat saya jadi dewasa. Yang terakhir, semua baik, tapi yang Tuhan tertarik dan manusia tertarik, lihat. Nomor 7, pendewasaan dan pelayanan. Mana yang Tuhan tertarik? Yang Tuhan tertarik. Pendewasaan. Yang manusia tertarik. Jelas. Ingat Maria dan Marta. Maria terus-menerus mendengarkan firman, karena yang mendewasakan kita adalah firman dan Roh Kudus. Sementara Marta sibuk di dapur. Jadi Marta tidak salah, Maria tidak salah, tetapi yang Tuhan tertarik bukan Marta. Memasak tidak salah. Itu sebabnya saya sering kasih nasihat, kalau ada ibadah, masaklah yang cara masaknya tidak mengganggu ibadah. Tuh, jangan sampai saudara sudah memasak enak-enak, babi putar lengkap, tapi firman terlewat. Yang bisa dengar firman gara-gara babi putar. Yang dikagumi manusia kan kagum kalau pelayanan, kesana sini pelayanan. Saya sudah banyak bertemu orang pelayanan yang stres, orang pelayanan yang hancur bukan buat dosa, kecewa dengan pelayanan. Karena yang paling penting kalau orang dewasa bisa melayani, betul? Kalau orang pelayanan belum tentu dewasa. Saudara bayangkan kalau tidak dewasa sama dengan, kalau tidak dewasa lawan dewasa adalah atau bayi. Kemudian bayi tambah bayi melayani. Bayi melayani, apa yang akan terjadi? Berkelahi. Satu saat sudah bayi dan bayi akan berkurado. Sudah setuju dengan saya? Ya. Tapi kalau salah satu dewasa, ada yang mengalah, ada yang bisa melayani, ada yang bisa mengerti. Tapi kalau bayi dan bayi, satu saat bayi versus bayi, yang ada adalah nanti saudara akan lihat hasil. Makanya pelayanan itu penting, tapi Tuhan lebih tertarik kepada pendewasaan. Bayangkan kalau orang melayani tanpa kedewasaan, banyak masalah yang akan muncul. Ya, masalah akan muncul dan membuat ayat terakhir. Matius 7, 21, 22, 23. Sama-sama yang semuanya baca. Matius 7, 21, 22, 23 sama-sama. 2, 3. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di
Tanpa kedewasaan, kalau kita melayani, ujung-ujungnya kita bisa dianggap pembuat kejahatan. Kenapa? Tidak mungkin orang yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berbuat jadi kenyataan terus disebut kejahatan. Jahat kenapa? Agendanya bukan menjadi serupa Kristus. Agendanya bukan mendewasakan manusia roh, tetapi hanya berpusat pada pelayanan saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom.